video ini teman-teman bakal belajar gimana caranya ngasih pakan kambing domba yang benar. Baik itu berapa jumlahnya harus diberikan, kapan memberikannya, dan juga seberapa sering memberikannya. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis supaya dapat keseluruhan informasinya teman-teman. Oke, pertama saya akan menjelaskan terkait berapa sih jumlah pakan yang harus diberikan ke kambing domba per ekor per hari teman-teman. Jadi kita mulai dari berapa jumlah pakan. Nah, terkait jumlah pakan itu nggak bisa asal-asal nih teman-teman. Kebanyakan dari teman-teman peternak itu memberikan pakan itu yang penting ternaknya diem ya. Jadi ketika ternaknya itu udah diem ya berarti pakannya sudah cukup. Padahal itu nggak bisa jadi patokan teman-teman. Karena ya ada beberapa ternak itu yang memang dia itu mau dikasih pakan banyak, mau dikasih pakan sedikit ya tetap gembrat-gembrat, tetap bengak-bengok atau teriak-teriak. Dan ada juga ternak itu yang memiliki karakter dia itu pendiam. Jadi meskipun dia lapar, mau dia kenyang, dia tetap diem teman-teman. Jadi teriak enggaknya ternak itu nggak bisa jadi patokan terkait berapa jumlah pakan yang harus kita berikan teman-teman. Nah terus gimana mas caranya kita itu bisa tahu berapa jumlah pakan yang harus diberikan? Nah itu ada rumusnya teman-teman. Jadi ada rumus jumlah pakan. Nah rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini teman-teman. Minimal pemberian pakan untuk kambing domba per hari itu sebesar 10% dari berat badan teman-teman atau BB. Nah maksudnya gimana? Saya ambil contoh aja teman-teman biar lebih mudah memahaminya. Jadi semisal ternak teman-teman itu bobotnya 30 kilo. Maka kalau kita itu menggunakan rumus 10% berat badan, pemberian pakan per hari itu ya 10% dari 30 kilo teman-teman. Jadi seperti ini, 10% dikali 30 kilo. Yang mana itu hasilnya 10% kali 30 ya, 3 kilo per hari. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dikalikan saja 10% dikalikan berat badan. Dalam hal ini itu karena bobot ternak itu 30 kilo, maka pemberiannya itu 3 kilo per hari. Oke, sedikit tambahan teman-teman. Jadi 10% ini itu berlaku untuk ternak pada umumnya teman-teman. Ada pengecualian untuk ternak-ternak dalam kondisi tertentu. Semisal ternak yang baru bunting itu biasanya dinaikkan teman-teman. Jadi yang awalnya 10% itu dinaikkan menjadi 15% teman-teman. Kenapa? Karena dia juga punya kebutuhan untuk mensuplai nutrisi ke anak yang dikandungnya teman-teman. Jadi 10% ini untuk ternak secara umum. Baik, untuk sesi kedua di video ini saya akan menjelaskan terkait kapan dan seberapa sering ngasih pakan kambing domba buat ternak teman-teman. Jadi kapan dan berapa sering. Oke, sebenarnya terkait kapan yang mana itu mengarah ke waktu itu nggak ada patokannya teman-teman. Jadi nggak ada patokan ternak kambing domba itu harus dikasih di pagi, siang, atau malam. Dan terkait frekuensi atau berapa sering ini memang ada batas idealnya teman-teman. Nah ini saya jelaskan satu persatu. Jadi terkait kapan itu kaitannya dengan pagi, siang, malam ya teman-teman. Nah sebenarnya terkait pagi, siang, malam itu nggak ada patokan teman-teman. Yang lebih berpengaruh terhadap produktivitas ternak itu sebenarnya lebih ke berapa seringnya teman-teman. Jadi bukan waktu tapi ke berapa seringnya. Nah sedikit informasi terkait kapan itu yang jauh lebih penting itu lebih ke konsistensi teman-teman. Jadi artinya mau teman-teman itu ngasih pakannya itu pagi buta jam 5 pagi, jam 6 pagi, atau agak siang jam 9, jam 10, terus malam atau sore jam 3 atau jam 7 malam, itu yang jauh lebih penting itu konsistensinya teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman itu ngasih hari ini semisal pagi ya besoknya itu ya pagi lagi teman-teman ya. Jangan inkonsisten, jangan kok sekarang itu ngasihnya pagi, besok ngasihnya siang. Sekarang ngasihnya pagi jam 5, besok ngasihnya jam 9. Nah, itu nggak konsisten, teman-teman. Itu nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, terus apa sih pengaruh kapan dan frekuensi pemberian pakan ini terhadap kambing domba? Nah, jadi pengaruhnya itu nanti terhadap yang namanya feed intake, teman-teman. Atau jumlah pakan yang dimakan. Baik itu kapan dan berapa sering itu nanti akan berpengaruh terhadap ini teman-teman. Feed intake atau jumlah pakan yang dimakan. Nah terus pertanyaannya idealnya itu ngasih pakan kambing domba itu berapa kali sehari? Nah jawabannya itu minimal itu 2 kali sehari teman-teman. Semakin banyak frekuensinya itu semakin bagus teman-teman. Jadi mau 3 kali, mau 4 kali itu semakin bagus. Cuman ini nanti ngaruhnya ke efisiensi teman-teman. Jadi kalau misal lebih dari 2 kali itu biasanya ribet teman-teman. Nah jadi saran saya idealnya itu 2 kali sehari ini sudah cukup teman-teman. Nah gimana kalau misal pemberiannya itu 1 kali sehari mas? Itu gimana? Nah kalau teman-teman itu hanya mengasih pakan 1 kali sehari, maka yang terjadi kemungkinan besar itu akan banyak pakan yang nggak terkonsumsi teman-teman. Sehingga feed intake-nya itu bisa menurun teman-teman. Atau jumlah pakan dimakan itu bisa menurun. Yang ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap
kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan nutrisi atau pakan dari si ternaknya, teman-teman. Jadi semisal ternaknya itu harus mengkonsumsi 3 kilo sehari, dia harus dipaksa untuk menghabiskan itu dalam satu waktu, teman-teman. Semisal teman-teman ngasihnya itu sekali di pagi atau sore hari, ya kemungkinan dia bakal huek, teman-teman. Kemudian dia bakal ya nggak habis pakannya. Berbeda kalau misal 3 kilo ini teman-teman bagi menjadi dua, satu setengah di pagi dan sore. Nah, ini tentu saja akan jauh lebih masuk akal buat ternaknya itu menghabiskan 3 kilo dalam sehari, teman-teman, dibandingkan teman-teman itu langsung ngasih 3 kilo dalam satu waktu. Nah, jadi intinya ini pengaruhnya, teman-teman, terhadap feed intake. Jadi kapan dan berapa sering itu berpengaruh terhadap feed intake, teman-teman, atau berapa jumlah pakan yang dimakan ternaknya. Jadi kalau misal teman-teman itu ngasihnya 3 kilo, ya itu bisa termakan semuanya atau paling enggak 80-90%. Nah, ketika teman-teman itu ngasihnya itu hanya satu kali sehari, maka kemungkinan sisanya akan banyak, teman-teman. Kenapa? Karena ternaknya dipaksa harus mengkonsumsi 3 kilo dalam satu waktu, teman-teman. Namun apabila teman-teman itu ngasihnya 2 kali, misal pagi dan sore, itu jauh lebih masuk akal dan kemungkinan besar pakannya itu akan terkonsumsi secara keseluruhan karena dibagi, teman-teman, pagi 1,5, sore 1,5. Jadi untuk pencernaan pun juga ringan, teman-teman. Dan ini juga mencegah kebosanan pada ternak, teman-teman. Karena ternak yang diberikan pakan terlalu banyak itu lama-lama juga bosan, teman-teman. Akhirnya nafsu makan pun juga ikut turun. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan kapan dan berapa sering memberikan pakan ke ternak, teman-teman. Idealnya itu 2 kali sehari. Mau pagi, siang, malam itu bebas. Yang penting konsisten, teman-teman, terkait jamnya. Jadi kalau misal teman-teman itu 2 kali sehari, pagi itu jam 7, ya besoknya juga jam 7, teman-teman. Jam 7, jam 7, jam 7. Jangan dirubah-rubah. Terus kalau misal teman-teman itu mau ngasih pakan yang kedua itu sore hari, maka teman-teman tentukan sore harinya itu jam berapa. Semisal jam 15. Ya besoknya juga jam 15, teman-teman. Jadi konsisten. Jangan diubah-ubah. Nah, kenapa ini penting? Ya, ini perlu saya sampaikan juga. Ketika teman-teman itu menjaga konsistensi pemberian pakan ini, maka efeknya, teman-teman, ternak itu akan terbiasa. Yang mana ini salah satunya itu akan mencegah teriak, gembrat-gembret ya kalau dalam bahasa Jawa. Teriak-teriak, teman-teman. Karena dia tahu, oh saya akan dikasih makan jam 7. Terus jam 3 juga dikasih makan. Sehingga ketika dia itu sudah terbiasa, maka ketika itu nggak jam 7 atau jam 3, dia nggak akan gembrat-gembret, teman-teman. Atau kemungkinan gembrat-gembratnya itu lebih bisa diminimalisir dibandingkan teman-teman itu ngasihnya acak-acakan. Semisal jam 7, sekarang jam 7, besok jam 9, lusa jam 8, maka kemungkinan dia gembret-gembret akan tinggi, teman-teman. Karena dia nggak terbiasa gitu. Jam 7 dia dikasih makan, jam 9 dikasih makan, jam 8 dikasih makan. Jadi ya dia bisa aja gembret-gembret jam 8, dia gembret-gembret jam 9, atau dia gembret-gembret jam 7. Tapi kalau teman-teman itu konsisten jam 7 dan jam 7, maka ya kemungkinan dia gembret-gembret di jam 8, jam 9, jam 10 itu lebih terminimalisir, teman-teman, atau terkurangi. Begitu pula sore harinya. Kalau teman-teman itu konsisten ngasihnya itu jam 3, jam 3 sore, maka ya kemungkinan dia gembret-gembret di luar jam itu lebih bisa terminimalisir, teman-teman. Jadi fungsi daripada menjaga konsistensi ini salah satunya untuk mencegah teriak-teriak, dan juga ini juga untuk kebaikan dari sistem pencernaannya, teman-teman. Karena pencernaan tubuh hewan, baik itu kambing, domba, atau yang lainnya, itu sangat dipengaruhi dengan kebiasaan. Jadi kalau misal ternak itu biasa makan pagi, maka tubuhnya pun juga akan beradaptasi. Oh, jam segini maka pencernaan harus bekerja. Sehingga ketika di luar itu pencernaannya pun bisa istirahat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu waktunya nggak jelas, maka ya pencernaannya itu nggak punya waktu yang jelas kapan dia harus beristirahat. Dan tentu saja ini akan berpengaruh terhadap well-being atau kesehatan dan produktivitas si ternak kambing itu sendiri, teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Kemudian buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu, teman-teman, untuk mendapatkan video selanjutnya. Akhir kata, saya Kevin Haryadita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.